Hari berikutnya, ketika dokter penyihir datang untuk mengganti perban, baik Riven maupun Luna merasa bersalah dan tidak berbicara. Tapi dokter penyihir melihat melalui mereka sekilas. Dia berkata dengan keras kepada Riven, "Apakah kamu menganggap kata-kataku sebagai angin di telingamu?" Riven menundukkan matanya, membiarkan dokter penyihir memarahinya. Luna benar-benar tidak tahan lagi. "Kakek dokter penyihir, jangan salahkan dia. Akulah yang mengganggunya." Mendengar ini, dokter penyihir berbalik dengan terkejut. "Mustahil, ini bahkan belum musim hujan. Ini bukan musim panas wanita." Tapi Luna, lagi pula, telah bertransmigras dari dunia modern dan secara alami berbeda dari wanita dunia bis ini. Siapa yang menyuruh pasangannya begitu menggoda? Elder merenung sejenak dan kemudian mengusulkan dengan serius. "Jika benar seperti yang kamu katakan, aku sarankan kamu mencari beberapa pasangan lagi. Musim hujan akan segera datang dan kamu akan menyesal hanya memiliki satu pasangan saat itu. Jika kamu belum memutuskan siapa yang akan kamu temui, bagaimana dengan Kai? Dia prajurit pertama suku kami." Pikiran Luna masih terjebak pada frasa, "satu pasangan tidak cukup." Dan sebagai hasilnya, Elder mengarahkan topik kembali ke Kai. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. "Kakek Elder, aku tidak punya rencana untuk kawin saat ini. Pria sebaik Kai harus bertemu dengan wanita yang lebih baik." Kai, yang telah mengantarkan Elder, mendengar semuanya dengan jelas di luar gua. Tubuhnya goyah tiba-tiba, dan wajahnya memucat. Pada saat ini, Riven tidak tahu apa yang dia pikirkan, mengerutkan kening dan tersesat dalam pikiran. Setelah Elder mengganti perbannya dan pergi, Luna menarik Riven dan bertanya, "Kapan musim hujan akan tiba?" "Segera, mungkin sekitar 10 hari lagi. Lalu mari kita cepat cari tempat untuk pindah. Jika tidak, Kai tidak akan punya tempat tinggal ketika musim hujan datang." "Baiklah, kita perlu menyimpan lebih banyak makanan untuk melewati musim hujan. Aku akan pergi berburu sekarang. Kamu tunggu aku kembali." Setelah Riven pergi, Luna keluar, berniat mencari Lisa. Lagi pula, dia tahu terlalu sedikit tentang dunia bis. Dia perlu mengumpulkan lebih banyak pengetahuan terkait survival. Hasilnya, begitu dia tiba di tempat tinggal Lisa, dia melihat Kai di halaman rumahnya. Melihat Luna, Lisa dengan senang hati maju. "Kamu sudah datang. Maukah kamu buah? Kai baru saja membawa buah segar. Lalu kalian makan buah dulu. Jika kamu suka, beritahu aku, dan aku akan pergi berburu dulu." Kai tersenyum lembut kepada Lisa, mengangguk sedikit kepada Luna, dan kemudian pergi. "Dia tampaknya sangat baik kepada wanita, sering membawa buah," kata Luna, melihat punggung tinggi Kai. "Dia selalu sangat sibuk dan jarang mengantar buah sendiri seperti hari ini," Lisa menjawab. Luna sedikit bingung, melihatnya mengirim Elder setiap kali. Dia mengira Kai cukup santai. Luna melirik 4 bis tanpa bentuk yang memproses mangsa di halaman. Apakah semua mangsa ini perlu diproses? Ya, musim hujan akan segera datang. Kita harus mengubah semua mangsa ini menjadi dendeng selagi cuacanya bagus. Mengapa hanya menyimpan daging dan bukan makanan lain seperti buah lili? Luna sedikit penasaran. Lagi pula, buah lili seperti nasi di dunia modern dan benar-benar bisa berfungsi sebagai makanan pokok. Buah lili tumbuh di tepi tebing dan sangat sulit dipetik. Bahkan jika kita mendapatkannya, mudah busuk dan tidak bisa disimpan. Luna langsung terpana. Begitu berbahaya. Lalu buah lili yang dibawa tadi juga dipetik dari sana. Sebelum dia bisa berpikir lebih banyak, pikirannya terganggu oleh Lisa. "Luna, apakah kamu benar-benar tidak berencana mencari beberapa pasangan lagi? Satu pasangan tidak akan cukup untuk musim hujan. Akan sangat sulit." Luna mengerutkan kening sedikit. Mengapa Lisa mengatakan hal yang sama seperti Elder?
Pemilik asli baru saja dewasa tidak lama lalu dan belum mengalami panas, jadi Luna tidak punya banyak konsep tentang kesulitan yang mereka bicarakan. Selain itu, dia terlalu malu untuk bertanya lebih banyak kepada Lisa tentang ini, jadi dia hanya bisa mengubah topik dan mengobrol tentang hal-hal lain, juga bertanya tentang tempat-tempat di mana buah liar tumbuh. Dia ingin menyimpan beberapa untuk dimakan selama musim hujan. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Lisa, Luna mengikuti deskripsinya dan tiba di lembah kecil di belakang suku Brown Bear. Tidak hanya ada banyak pohon buah liar, tapi juga banyak anggur yang belum dipetik. Luna mengeluarkan tas kulit binatang yang dia bawa, berpikir untuk memetik lebih banyak untuk membuat kismis. Saat dia dengan gila-gilaan memetik, seekor macan tutul tiba-tiba menerkamnya. Pada saat Luna menyadari, sudah terlambat untuk menghindar. Saat dia pikir dia akan mati di tempat, macan tutul di depannya terlempar oleh panda raksasa yang tiba-tiba muncul, jatuh ke tanah, tidak bergerak. Melihat panda raksasa di depannya, Luna merasa sedikit familiar. Sepertinya sama dengan yang dia lihat di sungai hari itu. Jadi, Luna berbicara sambil berjalan menuju panda. Sebelum dia bisa menyelesaikan bicaranya, panda raksasa tiba-tiba berbalik dan lari. Melihat ini, Luna mengejarnya, tapi dia tidak menyangka tubuh bulat panda berlari begitu cepat. Dia hampir patah kaki, tapi masih tidak bisa mengejar. Luna bersandar pada pohon di tepi sungai, terengah-engah. Kebugaran fisik pemilik asli terlalu buruk. Dengan percikan air, dia tiba-tiba melihat seseorang muncul dari sungai. Air sungai jernih seperti kristal, dan rambut pendek hitam putih kai tampak sangat mempesona di bawah sinar matahari, terutama fisiknya yang terpahat. Itu benar-benar sempurna. Luna langsung terpana, pipinya yang putih diwarnai dengan merah muda. Dia tidak menyangka bertemu Kai Mandi di sini. Dia tahu Kai tampan, tapi dia tidak menyangka kecantikan yang muncul dari air begitu menakjubkan. Dia menatap kosong untuk waktu yang lama sampai Kai berbalik dan melihat Luna. Luna, apa yang kamu lakukan di sini? Aku sedang memetik buah. Tiba-tiba seekor macan tutul menerkam dan kemudian aku melihat panda mengguling ke sini. Luna terbata-bata, takut disalahpahami sebagai pengintip. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani melihat ke atas. Kai berjalan ke pantai, masih menetes air. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Luna dan berdiri di depannya. Luna merasa sedikit tidak nyaman, tidak tahu harus berbuat apa. Dia berdiri terlalu dekat, dan Luna tidak tahu harus melihat kemana. Kai melihat kemerahan di wajahnya, sudut bibirnya sedikit melengkung ke atas. Kamu terlihat sedikit tidak enak badan. Apakah kamu perlu istirahat sebentar? Tidak, aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit terkejut melihatmu di sini. Sebenarnya, aku tidak keberatan kamu melihatku. Luna mendengar kalimat ini dan melihatnya dengan terkejut. Dia tahu bahwa orang bis tidak memiliki perasaan malu yang kuat, tapi ini terlalu terbuka. Apakah kamu mendengar apa yang kamu katakan? Mungkin kejutan di wajah Luna terlalu jelas, jadi Kai menjelaskan, maksudku, aku tidak keberatan kamu melihatku pada saat ini, jadi kamu tidak perlu merasa canggung. Luna tahu dia mengatakan ini karena dia takut dia akan terlalu malu. Melihat bahwa ekspresinya telah mereda, Kai mengambil kulit binatang dari pohon terdekat dan menyelimutinya ke tubuhnya. Kamu bilang kamu sedang memetik buah liar tadi. Biarkan aku membantumu membawanya kembali. Luna sebenarnya tidak ingin merepotkan Kai. Kai telah melakukan cukup banyak hal untuknya, dan dia tidak ingin terus menganggap kebaikannya sebagai hal yang wajar. Lagi pula, dia bukan orang bis dari dunia ini, dan dia masih mengerti prinsip membalas kebaikan. Dia dengan hati-hati menjajaki perasaan Luna, tapi Luna tampaknya selalu menjaga jarak darinya, kecuali menunjukkan kesukaan pada bentuk bisnya, seolah waspada terhadap kedekatannya yang berlebihan. Aku baru saja berburu beberapa mangsa.
Kita bisa pulang bersama. Luna, mengingat bis liar yang baru saja muncul, tidak menolak. Nyaman pulang bersama, dan tampaknya tidak ada kerugian baginya. Begitu mereka mencapai tanaman anggur, Kai diam-diam memikul tas kulit binatangnya. Luna terkejut. Aku bisa membawa ini. Aku tidak punya banyak mangsa. Ayo pergi. Dengan itu, Kai memasuki hutan lebat dan keluar lagi, membawa mangsa lain. Meskipun nada suaranya masih lembut, Luna masih mendeteksi sedikit ketidaksenangan. Ketidaksenangan ini tampaknya datang entah dari mana, dan Luna tidak bisa menemukan alasan baginya untuk meletakkan tas kulit binatang. Saat mereka tiba di pintu masuk gua, mereka bertemu Riven, yang berlari keluar dari gua dengan panik. Riven, aku kembali. Luna melambaikan tangannya padanya. Riven, yang telah bergegas, menariknya ke pelukannya. Kamu membuatku ketakutan setengah mati. Mengapa kamu tidak di gua? Kemana kamu pergi? Aku pergi memetik anggur. Luna menunjuk tas kulit binatang yang Kai bawa kembali. Mendengar ini, Riven kemudian mengalihkan tatapannya ke Kai, yang telah kembali bersamanya. Dia mengerutkan kening, matanya menyipit. Kamu pergi bersamanya. Kami bertemu secara kebetulan di alam liar, Luna menjelaskan dengan jujur. Secara kebetulan, bibir Riven melengkung menjadi lengkungan mengejek, matanya tertuju pada Kai di sampingnya. Jika sebelumnya, Kai akan bertukar beberapa kata dengan Riven. Tapi karena alasan tertentu, dia luar biasa pendiam hari ini. Dia meletakkan tas kulit binatang dan mangsa yang dia buru di pintu, kemudian berbalik untuk pergi. Kai, mangsamu. Luna tidak bisa menahan diri untuk mengingatkannya. Kai berbalik, melihatnya dalam-dalam, masih tidak mengatakan apa-apa, dan berbalik untuk pergi. Tapi karena alasan tertentu, Luna merasa bahwa punggung Kai terlihat sangat sepi. Apakah kamu menolaknya? Riven bertanya, melihat punggung Kai. Luna ingat bahwa Kai tampak agak murung sejak dia menolak tawarannya untuk membantu membawa barang-barang. Dia mengangguk. Aku pikir tidak baik selalu merepotkannya, jadi aku menolak bantuannya. Mendengar ini, Riven mengangkat alis dan melihat ke arah Kai pergi. Aku pikir kamu menolak rayuannya. Dia bisa bertahan. Luna tidak setuju dengan pernyataannya. Sudah kubilang dia tidak punya niat seperti itu padaku. Dia hanya baik kepada wanita. Dia juga merawat wanita lain di suku. Riven tersenyum. Itu juga mungkin karena dia tidak berinisiatif mengaku. Dia senang menjadi idol dan memiliki satu saingan cinta lebih sedikit. Musim hujan akan segera datang. Mangsa yang kuburu hari ini tidak cukup. Aku berencana pergi berburu kepiting lagi nanti. Kita juga tidak perlu terlalu banyak makanan, kan? Mangsa ini tampak besar, tapi setelah dikeringkan menjadi dendeng, bagian yang bisa dimakan akan sangat sedikit. Lalu kita bisa membuat sosis dengan dagingnya. Dengan cara ini, tidak akan terbuang dan akan nyaman untuk disimpan. Sosis. Apa itu? Riven mendengar dengan bingung. Luna memberikan penjelasan sederhana dan setelah Riven mengerti cara membuat sosis, dia membawa mangsa ke sungai untuk memprosesnya. Memanfaatkan waktu ini, Luna mencuci dan mengeringkan anggur yang dia petik. Setelah menyelesaikan ini, Riven kembali dengan mangsa yang sudah diproses. Keduanya kemudian mulai membuat sosis bersama-sama dan menggantungnya di dahan pohon untuk dikeringkan. Tidak banyak garam yang tersisa. Mari kita cari suku dan tukar lebih banyak garam. Mendengar kata garam, Riven menundukkan matanya. Aku tidak punya banyak kulit binatang langka yang tersisa. Itu awalnya dimaksudkan untuk disimpan untuk membuat pakaian untukmu ketika kamu hamil. Jika kita menukarnya dengan garam. Kehangatan menyebar melalui hati Luna, dan dia memeluk Riven dan menciumnya dengan keras. Simpan kulit binatang langka, aku punya cara. Dengan itu, dia mengeluarkan pil yang dia buat sebelumnya dengan feromonnya.
Ketika Riven melihat pil itu, dia benar-benar terpana. Dia pernah mendengar bahwa imam beberapa suku besar bisa mengkondensasi feromon wanita tingkat tinggi menjadi pil, tapi hanya imam tingkat tinggi yang bisa membuat pil seperti itu. Bisakah wanita kecilnya menjadi imam? Tapi kemudian dia berpikir lagi, itu tidak mungkin. Imam memegang posisi tinggi, dan bahkan jika mereka meninggal lebih awal, anak-anak mereka tidak akan dijual kepada bis pengembara oleh suku. Memikirkan ini, ekspresi Riven tiba-tiba menjadi serius. Dari mana kamu mendapatkan pil feromon ini? Itu dikondensasi dari feromonku, Luna berpikir sejenak dan kemudian mengaku dengan jujur. Riven adalah pasangannya dan orang yang paling bisa dipercaya di dunia ini. Mendengar kata-katanya, Riven bahkan lebih terkejut. Dia mengambil pil dan menciumnya. Itu memang feromonnya, tapi dia hanya wanita satu cincin. Bagaimana dia bisa mengkondensasi pil feromon yang begitu murni? Bisakah dia menjadi imam? Tapi imam selalu pria. Luna tahu dia tidak bisa menjelaskan sistem kepadanya untuk sementara waktu, jadi dia menyerahkan pemekat feromon kepada Riven. Benda ini bisa mengkondensasi feromonku menjadi pil. Adapun cara kerjanya, aku tidak tahu. Aku mendapatkannya secara kebetulan. Riven melihat sekeliling dengan gugup, kemudian dengan cepat menariknya ke gua. Siapa lagi yang tahu tentang ini selain aku? Riven bertanya dengan suara rendah. Tidak ada, aku hanya memberitahumu. Dia tidak bodoh. Bagaimana dia bisa dengan mudah membiarkan orang lain tahu tentang hal seperti ini? Lagi pula, jenis pil ini seperti obat penyelamat jiwa di dunia bis. Bahkan pria yang tidak bisa kawin dengan wanita pelepas feromon tidak akan mati karena faktor mengamuk dengan pil ini. Apakah kamu merasa tidak nyaman ketika menggunakannya untuk membuat pil? Riven bertanya dengan khawatir. Tidak ada ketidaknyamanan, tapi sepertinya aku hanya bisa membuat satu pil sehari untuk sekarang. Riven sekali lagi terkejut. Satu pil sehari. Ini beberapa kali lebih efisien daripada produksi imam. Berapa banyak garam yang bisa ditukar dengan ini? Riven membawa pil feromon dekat dengan hidungnya lagi dan menciumnya. Setelah memastikan potensi pil setidaknya di tingkat 3 cincin, dia mengangkat 5 jari. Setidaknya 5 guci tembikar besar. Untuk bismen di darat, garam adalah sumber daya yang sangat berharga. Bismen darat akan pergi ke pantai setiap tahun untuk bertukar dengan bismen air untuk garam. Dan paling banyak, mereka hanya bisa menukar 10 guci tembikar besar. 5 guci tembikar besar adalah persediaan garam setengah tahun untuk suku. Kali ini giliran Luna yang membulatkan matanya. Jadi benda kecil ini begitu berharga. Namun, di tempat yang tidak bisa mereka lihat, sepasang telinga berbulu coklat berkedut dan kemudian diam-diam pergi. Hari berikutnya, Luna terbangun oleh keributan di luar gua. Dia bangun dan berjalan ke pintu masuk gua di mana dia melihat Riven berdiri di luar dengan ekspresi serius menghadapi sekelompok bis berbentuk beruang dari suku Brown Bear. Pemimpinnya adalah kepala suku Brown Bear. Riven melindungi Luna di belakangnya dan berkata kepada kepala suku dengan suara dingin seperti bulan. Kami memasuki suku dengan izin Kai dan dia membiarkan kami menggunakan gua ini. Apa maksudmu sekarang? Dengan mengatakan suku tidak setuju dengan kami tinggal di sini. Luna langsung terpana. Bismen ini datang untuk mengusir mereka. Aku tidak pernah setuju kamu tinggal di suku dan suku memiliki aturan melarang menerima bis pengembara. Sekarang musim hujan mendekat, aku tidak ingin melihat wanita terdampar di luar. Kamu bisa terus tinggal di suku, tapi ada syarat. Karena wanita kecil memiliki feromon, dia harus menyumbangkan beberapa pil feromon sebagai pembayaran untuk tinggal di suku. Luna terpana mendengar kata-kata ini. Sepertinya kemarin ketika dia mengeluarkan pil feromon, bismen di dekat sana telah melihatnya dan melaporkan kepada kepala suku. Perhitungan ini begitu jelas sehingga manik-manik sempoa akan melompat dari wajahnya.
Mereka jelas ingin menumpang gratis, bahkan tidak mau menukar garam untuk itu. Terlalu berlebihan. Kepala suku Brown Bear benar-benar pandai menghitung. Betapa sulitnya mendapatkan pil feromon. Kepala suku tidak akan tidak tahu. Bagaimana kita bisa punya pil feromon? Bahkan jika kita punya, harus mengeluarkannya hanya untuk tinggal di suku. Bukankah itu harga yang terlalu tinggi? Kami punya bismen yang melihat kamu diam-diam menimbun pil feromon. Menimbun pil feromon di suku kami dihukum berat. Kami hanya meminta kamu secara sukarela menyerahkan pil feromon karena wanitamu masih terluka. Selama kamu secara sukarela menyerahkannya, suku tidak hanya tidak akan menghukummu, tetapi juga akan membiarkanmu terus tinggal di sini. Luna terkekeh. Pria ini hanya mencoba memeras mereka. Dia akan melangkah maju dan mengatakan mereka tidak akan tinggal di sini ketika Kai, yang baru saja tiba, menyela. Kepala suku, mereka adalah tamu terhormatku. Boleh aku bertanya aturan suku apa yang telah mereka langgar? Kai yang biasanya lembut sekarang memiliki sedikit dingin di wajahnya, tatapan tajamnya menyapu kepala suku dan kelompok bis pria. Melihat Kai, ekspresi kepala suku sedikit berubah. Dia tahu status dan pengaruh Kai di suku dan biasanya tidak berani menyinggungnya dengan mudah, tapi sekarang dia berurusan dengan hal-hal sesuai hukum suku. Dan bahkan Kai tidak bisa menemukan kesalahan. Kai, mereka diam-diam menimbun pil feromon. Menurut aturan suku kita, mereka tidak bisa tinggal di suku. Kepala suku, aturan suku berlaku untuk bismen dalam suku, tapi mereka adalah orang luar. Bagaimana aturan suku bisa digunakan untuk membatasi mereka? Terlepas dari apakah mereka orang luar atau tidak, selama mereka tinggal di suku kita, mereka harus mematuhi aturan suku kita. Menimbun pil feromon adalah masalah yang sangat serius. Kami tidak bisa membiarkannya begitu saja. Jadi, kepala suku, kamu mengakui bahwa mereka adalah bismen yang tinggal di sini. Sekarang kamu meminta Luna menyerahkan pil feromon sebagai syarat untuk tinggal di suku. Bukankah itu kontradiktif? Suara Kai tidak keras, tapi semua orang yang hadir bisa mendengarnya dengan jelas. Sebelumnya mereka tidak merasa ada yang salah dengan kata-kata kepala suku, tapi setelah mendengar kata-kata Kai, mereka menyadari bahwa kata-kata kepala suku secara inheren kontradiktif. Menurut maksud Kai, pil feromon milik wanita kecil ini. Jadi kepala suku hanya mencari alasan untuk merebutnya. Melihat bahwa hal-hal tidak berjalan sesuai keinginannya, kepala suku memaksa senyum. Mungkin ada kesalahpahaman. Musim hujan akan segera dimulai. Wanita kecil, kamu tidak perlu meninggalkan suku. Tinggal saja. Tidak perlu. Aku takut jika kami tinggal di sini, kamu akan membawa bismen untuk merebut hal-hal lagi suatu hari nanti. Aku tidak akan merasa aman tinggal di sini. Kami akan pergi. Luna menolak kebaikan palsu kepala suku tanpa berpikir. Riven mengambil tangan Luna. Benar, kepala suku yang memutar hitam putih seperti ini. Bahkan jika dia memohon kami untuk tinggal, kami tidak akan. Tatapan Kai jatuh pada tangan mereka yang bergandengan. Suaranya sedikit lebih rendah. Musim hujan akan segera dimulai di luar. Cuaca akan menjadi sangat keras. Luna, lukamu belum sembuh, dan kalian belum menyiapkan makanan untuk musim hujan. Luna tahu bahwa Kai dengan tulus menganalisis situasi dan tidak mencoba membuat mereka tinggal di sana untuk menggunakannya. Sayang kepala suku Brown Bear terlalu serakah dan licik. Dia tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Kai, terima kasih atas bantuanmu selama ini, tapi kami telah memutuskan untuk pergi. Jejak kekecewaan melintas di mata Kai, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangan. Karena kalian telah memutuskan untuk pergi, maka aku akan ikut dengan kalian. Riven dan Luna terpana. Kai, mengapa kamu ingin ikut dengan kami? Kai tersengat oleh kebingungan murni di mata Luna. Dia menundukkan tatapan, menarik napas dalam-dalam,
dan kemudian mengalihkan pandangannya dari Luna ke Riven di sampingnya. Riven, kamu tahu bahwa kamu sendiri tidak bisa melindungi seorang wanita. Dia yakin Riven mengerti apa yang dia katakan. Riven melirik Kai. Meskipun dia merasa sedikit tidak senang, dia harus mengakui bahwa Kai benar. Dalam situasi saat ini, dia memang tidak bisa menjamin keselamatan Luna sendiri. Mata gelap Riven dalam, saat dia menjelaskan kepada Luna. Kamu mungkin tidak tahu, tapi Kai bukan pria asli suku Brown Bear, jadi mungkin tidak nyaman baginya untuk tinggal di sini. Mendengar ini, Luna terkejut. Dia selalu mengira bahwa Kai, sebagai prajurit pertama suku Brown Bear, pasti adalah pria asli. Dia tidak menyangka dia juga orang luar. Kai baru saja membela mereka melawan kepala suku. Dengan kepribadian kepala suku, dia mungkin akan mempersulit Kai setelah mereka pergi. Tidak heran Kai juga ingin pergi. Memahami keseriusan situasi, Luna mengangguk kepada Kai dan berkata, "Baiklah, mari kita pergi bersama-sama." Melihat ini, wajah kepala suku menjadi semakin gelap. Kai, melakukan ini berarti mengkhianati suku. Kai melihat dengan dingin. Kepala suku, aku tidak pernah mengkhianati suku. Kamulah yang membuat hal-hal ini terjadi karena keinginan pribadi. Kamu tidak layak mendapat kesetiaanku yang berkelanjutan. Kepala suku tersengat oleh kata-kata Kai, dengan marah menggertakkan gigi, tapi tidak bisa membantah. Setelah itu, bertiga mengemas barang-barang mereka dan memutuskan untuk menuju suku Violen Bear terdekat. Riven mengambil tangan Luna dengan lembut. Luna, perjalanannya cukup panjang. Kami mungkin harus bepergian dalam bentuk bis kami. Kamu bisa naik di Kai. Mengapa? Luna bertanya dengan bingung. Bahkan jika mereka bepergian dalam bentuk bis, Riven harus yang membawanya. Aku tahu kamu tidak terlalu menyukai bentuk bisku. Sedikit keluhan berkedip di mata Riven.